KBR Inspiratif Terpercaya. Halo, kita ketemu lagi di Uang Bicara. Gue Reski Mesanto masih terus nemenin lo setiap minggunya untuk ngobrolin hal-hal seputar keuangan dan ekonomi. Apa kabar? Mudah-mudahan tetap produktif ya di masa pandemi. Dan kalau kita bicara tentang masalah pandemi, kayaknya pandemi sudah berlangsung kurang lebih 2 tahun. Dan banyak dari kita yang menerapkan strategi mengencangkan ikat pinggang. Iya gak sih? Itu ketara banget terutama saat pembatasan sosial ketat atau PSBB maupun juga PPKM. Nah, alhasil laju ekonomi melambat, banyak bisnis yang merugi bahkan tutup. Dampaknya langsung dirasakan kelompok pekerja. Ada yang mengalami PHK, dirumahkan, atau bisa juga sampai dipotong gajinya. Nah, sekarang ini alhamdulillah sudah mulai masuk fase rebound, ekonomi sudah mulai bergerak pulih. Tapi ya itu, nanjaknya pelan-pelan banget. Sebagian orang mungkin udah penat dan capek hidup prihatin terus. Pingin punya ruang fiskal yang lebih longgar biar bisa bermanuver beli ini itu. Tapi cita-cita itu kadang langsung menguap ketika tiba-tiba dicecar pertanyaan, gimana caranya jadi kaya? Dari mana dapat duitnya kalau penghasilannya cuma ngandelin the one and only gaji bulanan? Belum lagi kalau berstatus sandwich generation, alias harus nanggung hidup 2 generasi. Dijamin cuma sisa recehan doang ya di dompet. Gagasan punya penghasilan tambahan biasanya langsung muncul sebagai solusi. Tapi usahanya apa ya? Ada yang nyaranin bikin bisnis jualan online, trading saham, sampai jadi agen asuransi. Nah, ketimbang overthinking, episode kali ini gue mau ngajak lo untuk ngobrol bareng Certified Financial Planner Mbak Dian Savitri. For your information, episode Uang Bicara ke-35 ini didukung oleh Manulife. Oke, langsung aja yuk kita mulai. Oke, Mbak Dian. Halo Mas Reski. Thank you banget udah gabung di Uang Bicara. Iya, ini sama-sama. Seru banget karena kita akan ngobrolin tentang realita dan fakta yang ada sekarang. Yup, betul. Jadi pemulihan ekonomi kan sekarang bisa dibilang masih terus dibayangi pandemi. Naik perlahan-lahan, sekarang sudah mulai bergerak karena mall udah mulai dibuka. Tapi dampak pandemi walaupun sudah pemulihan masih membuat tekanan, khususnya buat orang-orang yang gajinya UMR. Nah, kan belum tentu nih walaupun sudah pulih nih Mbak, tahun depan belum tentu ada kenaikan gaji. Karena ngelihat performance perusahaan juga belum maksimal tentunya kan. Nah, bagaimana Mbak Dian memandang hal ini? Ya, benar banget Mas Reski, bahwa pemulihan secara ekonomi bagi perusahaan juga bagi negara ya akan berangsur pelan-pelan seperti itu, nggak langsung sekaligus. Hal tersebut juga mungkin bagi perusahaan mesti merecover yang kemarin terdapat penjualan yang menurun, sekarang coba ditingkatkan lagi, tapi itu nggak sekaligus. Nah, atas dasar kinerja perusahaan yang belum membaik secara sekaligus tadi, tentu secara langsung maupun gak langsung itu akan berpengaruh sama remunerasi yang diberikan pada karyawan ya khususnya ya. Sehingga para karyawan yang tadinya mungkin dapat gaji atau take home pay berdasarkan bonus yang sifatnya variabel karena tergantung dari kinerja perusahaannya tersebut, maka saat pandemi ketika kinerja perusahaan turun, otomatis kayak bonus maupun insentif yang lainnya itu ikut turun. Nah, seperti itu. Jadi emang benar bahwa pemulihan ekonomi nggak bisa sekaligus langsung. Jadi khususnya bagi karyawan nih teman-teman, mungkin bonusnya akan baru dirasakan 1 atau 2 tahun lagi ketika kinerja perusahaan udah balik seperti semula kayak gitu. Nah, pasti masalah ini tuh bikin complicated ya, tuh bikin puyeng buat teman-teman yang bisa dibilang gajinya tuh UMR atau UMR naikkan dikit atau fresh graduate. Nah, apalagi fresh graduate yang udah berani nikah ya. Pasti puyeng banget. Nah, ini bener nggak sih Mbak, fakta-fakta yang seperti saya sampaikan tadi ini bikin puyeng? Ya, benar banget puyeng, tapi puyengnya nggak sendirian. Berjamaah ya. Berjamaah. Karena dampak pandemik ini bukan hanya dirasakan oleh satu pihak, tapi semuanya ya, baik itu yang secara langsung maupun nggak langsung. Kebutuhan, mungkin kebutuhan dasar yang nggak bisa ditunda kayak gitu. Ada juga kebutuhan yang mungkin bisa ditunda, tapi yang dasar dan rutin itu nggak bisa ditunda kayak gitu. Nah, teman-teman,
ketika apa ya, ketika saat keadaan kepepet itu biasanya kreativitas muncul ya Mas ya, kreativitas muncul. Kemudian secara psikologis kalau orang ya udah punya standar hidup, misalkan standar hidup A, ketika harus turun nih ke level B, itu secara psikologis itu akan susah banget. Jadi salah satu alternatifnya tuh yaitu mencari kreativitas untuk mencari sumber income yang baru kayak Mencari gitu. kesempatan di tempat yang lain ya, tanpa melupakan kesempatan yang ada sekarang gitu ya Mbak. Benar, tanpa mengganggu. Misalkan kalau teman-teman lagi kerja tanpa mengganggu pekerjaan yang utamanya kayak Nah, gitu. tanpa mencari kesempatan, tanpa mengganggu yang utama. Ini menarik nih karena pandemi. Ini ketat, PSBB ketat, PPKM darurat. Tapi sayangnya yang namanya Instagram tuh nggak pernah ketat juga. Tetap aja tuh ada yang pamer-pamer di feed Instagram. Paling kan yang dipamer kan barang-barang branded, liburan. Nah, dua hal ini kan menjadi bisa dibilang nggak gender ya. Laki-laki dan perempuan tuh semua suka barang branded. Setuju nggak Mbak? Bener banget. Suka liburan, suka jajan-jajan. Yup. Jajan makanan maksudnya ya. Nah, dua hal itu kan menjadi sesuatu yang diimpikan semua orang. Yes. Tapi kalau kita mengharapkan cuma dari gaji, kayaknya gaji itu, apalagi yang sudah berkeluarga, pasti gaji udah diplot-plotin tuh Mbak. Bener. Gimana nih Mbak untuk menjembatani keinginan, harapan, tapi kenyataannya seperti yang saya bilang tadi, gaji udah diplot-plotin tapi punya keinginan banyak. Benar banget. Jadi mimpi itu jangan dibunuh ya teman-teman, tapi itu dijadikan semangat. Jadi dijadikan semangat. Kita emang punya ekspektasi, tapi ekspektasi dan harapan kalau nggak dieksekusi ya jadi terus-terusan mimpi. Jadi mimpi yang tanpa eksekusi ya nggak akan pernah terwujud. Nah teman-teman, dengan dengan tadi nih adanya Instagram, kemudian internet, juga ada smartphone yang udah mendukung, terus kemudian juga ada aplikasi yang berjalan di atasnya, itu tuh menjadi modal buat kita sebetulnya untuk bisa menjembatani mimpi-mimpi itu, ya bener kan? Nah kalau kita misalkan saat ini udah punya aktif income dari sisi bekerja, mungkin teman-teman bisa nyari sumber income yang lain, karena berdasarkan ilmu ekonomi kayak gitu ya, sumber income tuh nggak cuma satu aja, bisa misalnya dari freelancer, kemudian bisa juga dari bonus yang lain, bisa juga dari hasil dagang, hasil investasi, atau misalkan teman-teman punya karya bisa juga dapat dari royalti kayak gitu. Jadi ayo mimpi aja harus dijembatani sama usahanya. Oke, nah kalau misalnya mau usaha nih Mbak, tapi kan terkendala buat kita-kita nih yang bekerjanya udah 9 to 5, udah 9 jam kerja, kayak udah nggak bisa diganggu-gugat kalau untuk waktu office hour. Jadi susah kayaknya untuk expecting bisa mendapatkan pekerjaan lain atau pekerjaan tambahan. Bagi yang mencari penghasilan tambahan nih Mbak, dengan kondisi 9 to 5 yang seperti saya bilang, mostly kan orang bekerja 9 to 5 ya. Apa saja sih Mbak kriteria pekerjaan yang cocok untuk orang-orang yang kerjanya 9 to 5 gini? Oke teman-teman, kita memang sebagai karyawan ya, yang otomatis kita memang harus patuh terhadap pemberi kerja kepada kita ya. Oleh karena itu, tapi di sisi lain mungkin kita juga punya kebutuhan tadi dan punya impian juga seperti itu. Nah, maka carilah sumber penghasilan yang memang bisa punya fleksibilitas waktu kayak gitu, punya fleksibilitas waktu sehingga teman-teman bisa mengerjakan di luar jam kerjanya, atau mungkin di sela-sela jam makan siang gitu kan, sambil ngobrol sama teman, itu juga bisa dimanfaatkan. Atau juga teman-teman sekarang ini di jalan misalkan sambil chatting di Instagram maupun di sosial media yang lain bisa juga, jadi memanfaatkan teknologi internet dan fleksibilitas waktu dan juga tempat kayak gitu nih. Itu yang menjadi sumber ide untuk mencari penghasilan lain bagi teman-teman karyawan yang memang pekerjaannya 9 to 5. Oke Mbak, kira-kira boleh nggak dikasih bocoran? Profesi apa sih Mbak yang saat ini nih, dengan kondisi sekarang, dengan kondisi teman-teman yang bekerja 9 to 5, yang cocok untuk dijadikan sumber penghasilan tambahan atau pekerjaan tambahan lah, bisa dibilang side job gitu bahasa kerennya. Oke, nah teman-teman, sebetulnya sekarang ini mungkin teman-teman di sini ada yang kaum milenial atau kaum Z yang dimana sangat banget mengelola ataupun mengandalkan kreativitasnya. Teman-teman mungkin bisa menjadi konten kreator buat yang bisa bekerja di secara online ya.
Terus juga teman-teman mungkin bisa jadi ghostwriting atau penulis ya, ghostwriter seperti itu. Atau pengen juga ada pilihan untuk kerja secara offline, misalkan menjadi makeup artist, menjadi MC di kala weekend. Atau teman-teman juga bisa misalkan buka toko online ataupun jadi reseller, atau juga mungkin teman-teman bisa ada pilihan menjadi afiliasi terkait dengan marketer, salah satunya contohnya misalkan bergabung sebagai agency insurance seperti itu. Ini menarik nih, insurance agent atau agen asuransi. Ini kan pekerjaan yang ya kita ngomong belak-belakan aja ya. Kadang-kadang masih ada orang yang menganggap sepele pekerjaan agen asuransi, padahal agen asuransi ini luar biasa kan, mereka istilahnya ingin membantu orang. Tapi pertanyaan saya adalah kenapa Mbak Dian ini menyebut profesi agen ini cocok nih untuk dijadikan pekerjaan tambahan atau side job? Oke teman-teman, terlepas sama kemarin nih 2 tahun kemarin kita dapat pandemi ya. Pandemi, siapa sih yang sangka ya ada pandemi itu? Apakah kita ada yang mengharapkan ya pandemi terjadi? Nah, pandemi kemarin selama 2 tahun nih Mas Reski, circle saya maupun juga circle-nya Mas Reski, circle teman-teman juga banyak banget yang kehilangan ya, baik itu kehilangan dari sisi keluarga mungkin ya, ataupun kehilangan pekerjaan mungkin dari sisi perekonomian kayak gitu. Nah teman-teman, saat pandemi kemarin itu justru banyak orang yang mulai aware terhadap pentingnya suatu proteksi. Jadi misalkan ketika ditinggalkan oleh orang yang tercinta, apa sih yang mau kita berikan gitu kan. Ketika kita misalkan meninggalkan keluarga yang tercinta kita, apa yang kita mau tinggalkan, seperti itu. Nah, terus juga maraknya juga ketika pandemi kemarin itu maraknya literasi keuangan. Jadi sekarang itu banyak banget dan mudah banget bagi kita untuk mendapatkan literasi keuangan, baik itu yang gratis mungkin seperti ini ya, yang bisa diakses dari podcast, dari Instagram, dari YouTube dan lain sebagainya. Nah, jadi atas kejadian kemarin itu ya awareness dari memang butuhnya, orang-orang udah mulai aware terkait dengan kebutuhan proteksi, baik itu proteksi jiwa karena memang merasa kehilangan, ataupun proteksi kesehatan karena kemarin juga terkena pandemi, juga didukung sama literasi keuangan yang udah mulai meningkat nih sekarang ini. Jadi menurut saya profesi sebagai insurance agency kesempatannya cukup baik sebagai alternatif teman-teman untuk bisa mencari sumber pemasukan yang lain, seperti itu. Wah, luar biasa ya insight dari Mbak Dian Savitri sebagai Certified Financial Planner. Mbak Dian ini mendorong kita untuk memasang target tinggi untuk mendapatkan pendapatan, baik itu melalui pendapatan yang primer atau pekerjaan kita yang utama. Bahkan Mbak Dian ini menyarankan kita juga untuk bisa mencari pendapatan tambahan. Nggak apa-apa ya Mbak, kita punya mimpi yang tinggi, yang luar biasa. Yang penting kita harus punya penjembatan istilahnya untuk menggapai mimpi-mimpi itu. Jadi nggak cuma menjadi yang disemogakan, tapi yang direalisasikan lah. Seperti itu kan ya. Dan salah satu profesi yang disarankan oleh Mbak Dian adalah menjadi seorang agen asuransi. Seperti apa agen asuransi itu dan bagaimana tipsnya, serta hal-hal positif apa yang bisa didapat baik dari segi kehidupan maupun financial dengan menjadi seorang agen asuransi. Setelah ini ya kita akan bahas tetap di Uang Bicara. Kita kembali di Uang Bicara, masih bareng gua Reski Mesanto. Di episode kali ini kita lagi ngobrol tentang agen asuransi, atau bahasa kerennya atau bahasa Inggrisnya insurance agent. Dan di Uang Bicara kali ini gue sedang berbicara dengan seorang expert namanya Mbak Dian Savitri. Dia ini adalah seorang Certified Financial Planner. Kita lanjut lagi yuk teman-teman di Uang Bicara. Oke, kita masih terus ngobrolin tentang agen asuransi. Ini menarik nih, karena yang dijual sama agen asuransi ini adalah produk yang termasuk kebutuhan pokok ya di dalam keuangan, produk proteksi. Nah, berarti ini bisa dibilang ini enggak Mbak, sesuatu yang bukan bisnis musiman. Ini akan berlangsung terus, orang membutuhkan seperti itu. Oke Mas, jadi kalau kita lihat nih secara piramida perencana keuangan, memang ada step-stepnya seperti itu, dimana misalnya seseorang atau suatu keluarga harus punya cash flow yang sehat, kemudian juga punya dana darurat dan juga punya proteksi sebelum berinvestasi, bener kan?
Nah, kenapa itu dijadikan kebutuhan pokok? Karena sebetulnya secara persentase jumlah middle income di Indonesia itu tiap tahun terus meningkat. Dan tentu middle income kan nggak mau hidup dari itu aja ya, mereka kan pengen mengembangkan aset dan lain sebagainya dalam bentuk investasi. Maka sebelum berinvestasi, middle income tuh emang harus punya proteksi, yang which is ini bukan bisnis musiman kayak gitu, karena proteksi adalah termasuk kebutuhan pokok bagi keluarga si middle income tadi. Nah, kalau kita berbicara tentang keuntungan untuk menjadi agen asuransi, karena saya juga pernah beberapa kali yang mengikuti training agen asuransi, karena yang dibilang bisa mendapatkan ini atau penghasilan yang tak terbatas. Is it right? Oke, sebetulnya saya bicara sebagai independent financial planner ya, dan belum pernah menjadi agen asuransi, tetapi saya jelas bisa menjembatani klien saya untuk bisa memilih asuransi yang tepat gitu kan. Nah, sebagai profesi agen asuransi tersebut, saya lihat itu benar banget bahwa teman-teman ada keuntungannya. Jadi ya, ada keuntungannya yang bisa mengikuti. Pertama, dari sisi tidak membutuhkan modal yang banyak. Tadi kan kita udah bicara nih, salah satu alternatif buat teman-teman yang bisa dijadikan penghasilan tambahan, yaitu tidak memerlukan modal. Jadi sebagai agen asuransi, teman-teman sebetulnya tidak memerlukan modal yang terlalu banyak, karena asuransi tersebut akan menjual suatu produk yang memang utuh dan ready to sell seperti itu. Tentunya teman-teman hanya menginvestasikan waktu dan juga mungkin kesediaannya teman-teman untuk bisa mengikuti pelatihan ataupun rangkaian training yang sudah disediakan seperti itu. Serta modalnya apalagi networking yang harus teman-teman bangun, terutama dalam mencari calon nasabah kayak gitu. Nah, kan tadi Mbak Dian juga bilang bahwa Mbak Dian berdiri independen ya, belum pernah menjadi seorang agen asuransi, tapi pasti sudah banyak klien-klien yang berkecimpung di dunia peragenan asuransi ini, pasti udah banyak ya Mbak ya. Tapi based on your experience, berapa sih Mbak potensi pendapatan yang bisa diraup kalau kita menjadi seorang agen asuransi? Oke, sebetulnya potensi pendapatannya itu tidak terbatas gitu ya, karena akan sangat tergantung sama kesediaan kita. Apakah kita mau menyediakan waktu yang lebih, misalkan seperti itu. Namun di sisi lain bukan berarti kita jadi nggak bisa. Nah, teman-teman atas kefleksibelan waktu tersebut, teman-teman bisa memilih mau misalkan meraih target sales yang sebanyak-banyaknya, which is itu bisa menghasilkan income yang cukup besar, atau teman-teman dari segi fleksibilitas waktu itu bisa memanfaatkan teman-teman untuk bisa mendapatkan me time atau quality time sama keluarga. Jadi salah satu manfaatnya tadi modalnya mungkin minimum, kemudian juga mendapatkan fleksibilitas waktu. Kemudian yang kedua juga mungkin dari sisi tugas sama fungsinya ya. Karena di sini sebetulnya agen asuransi yang tepat tentu akan membantu keluarga-keluarga Indonesia. Kebayangkan kalau misalkan suatu keluarga dia harus kehilangan sang pencari ayah atau sang pencari nafkahnya. Nah, terus bagaimana sih si anak dan istri bisa terus melanjutkan hidup nih secara finansial kalau misalkan ditinggalkan? Nah, sebagai agen asuransi, teman-teman tuh turut membantu untuk menjaga proteksi keluarga tersebut dan keberlangsungan hidup keluarga tersebut kayak gitu. Jadi itu tugas mulia banget ya. Nah, terus kemudian juga yang keempat tentu ada reward yang lain gitu kan. Jadi ini akan sangat tergantung sama kinerja teman-teman, bukan hanya dari sisi bonus tapi juga ada reward yang lain, misalkan dapat reward untuk seperti jalan-jalan misalkan seperti itu, atau juga reward seperti dana pensiun seperti itu, tabungan dana pensiun. Nah, jadi atas dasar itulah nih banyak sekali manfaatnya sebetulnya, asalkan teman-teman itu memang bisa mengkomunikasikan dan juga memberikan manfaat kepada nasabah-nasabahnya, karena bisnis asuransi adalah bisnis kepercayaan. Berarti memang intinya adalah ketika ingin mendapatkan, tidak ada batasan pendapatan akan dapat berapa, selama lu mau bekerja keras, lu akan mendapatkan hasil yang besar gitu ya Mbak Dian ya. Nah, kalau dari fakta itu Mbak, kira-kira profesi agen asuransi ini sebetulnya lebih cocok untuk jadi side job atau jadi main job sebetulnya, dengan kan butuh waktu tuh. Kalau ketika kita pingin dapat penghasilan yang
tak terhingga atau yang luar biasa, berarti kan kita harus mau, dalam tanda kutip ya, keluar atau merajalela kemana-mana semakin butuh waktu panjang. Kalau kita cuma jadi side job kan berarti ya akan dapatnya ya tergantung waktu yang kita alokasikan. Sebetulnya dengan kondisi seperti ini sebetulnya lebih cocok untuk main atau side, Mbak? Oke, sebetulnya dari sisi perusahaan asuransinya tersebut di Indonesia ya, akan terbuka gitu ya, terbuka baik itu untuk profesi yang full time maupun part time. Keduanya itu bisa disesuaikan sama kesanggupan kita. Mungkin buat teman-teman di sini yang masih banyak yang bekerja aktif sebagai pekerja kantoran, tidak apa-apa untuk dimulai secara part time sendiri seperti itu. Nah, namun nanti seiring dengan berjalannya waktu mungkin ya, dengan melihat berbagai macam keuntungan bisa tidak memungkinkan atau tidak menutup kemungkinan buat teman-teman menjadi seorang full time. Tapi ingat komitmen tetap ya, komitmen ketika kita memang masih berkomitmen untuk menjadi part time, berarti kita harus komitmen full time-nya kita di pekerjaan yang utama, jangan sampai mengganggu. Tapi ketika kita memutuskan nih untuk jadi full time, ya berarti kita harus komit di sana, seperti itu. Nah, kalau untuk anak muda, milenial, saya ini kan masuk ke Gen Z ya. Saya ini masuk ke Gen Z. Nah, buat generasi saya Gen Z, milenial itu, profesi agen asuransi cocok nggak sih, Mbak? Nah, tadi kita bicara fleksibilitas ya Mas ya. Nih, milenial ini dan Gen Z ini ketika saya survei, mereka itu senang banget sama jenis pekerjaan yang punya fleksibilitas waktu. Terus kemudian yang bisa mengasah kreativitas, karena ilmu selling itu ilmu yang banyak kreativitasnya sendiri ya. Jadi mulai misalkan teman-teman, saya juga lihat ya, para financial planner juga ada yang merangkap sebagai agen asuransi dan mereka membuat konten yang kreatif banget di sosial media, baik itu di TikTok mungkin ya, di Instagram. Jadi to be honest, ini cocok banget gitu bagi kaum Z atau kaum milenial seperti itu. Jadi fleksibilitas dan juga kreativitasnya cukup mendukung. Tapi ini Mbak, honestly masih banyak yang seperti saya bilang tadi di awal, menyepelekan atau memandang sebelah mata dengan profesi sebagai agen asuransi. Ada yang nggak srek lah, ada yang malu lah. Gimana nih Mbak? Sebetulnya ya mungkin juga di antara kita malu karena belum dimulai. Nah gitu kan, malu karena belum dimulai. Sebetulnya menjadi profesi agen asuransi itu bisa aja mendapatkan penghasilan yang tidak terbatas tadi. Kalau misalnya teman-teman kesanggupannya tadi bisa full time, itu tuh penghasilannya bisa bisa melebihi, mungkin ya bisa melebihi 3 digit mungkin ya, seperti itu. Tapi kan itu balik lagi kepada kesanggupannya teman-teman, seperti itu ya. Kemudian juga dari sisi fleksibilitas tadi Mas, jadi justru dengan adanya fleksibilitas, kemudian juga memanfaatkan circle kita yang ada, itu sebetulnya tidak perlu malu, asalkan memang apa yang kita tawarkan itu ya sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh calon nasabah kita. Karena sebagai fungsinya tadi, agen asuransi justru membantu dan sebagai istilahnya sebagai bukan pahlawan ya, tapi ya menyelamatkan gitu, menyelamatkan keluarga Indonesia dibanding maksudnya tuh ketika seseorang misalkan harus meninggalkan keluarganya, tetapi karena mereka itu bisa meninggalkan sesuatu yang bisa dilanjutkan oleh keluarganya, which is itu secara finansial, justru itu bisa membantu keberlangsungan keluarga tersebut gitu. Jadi tidak usah malu karena ini adalah pekerjaan yang mulia karena membantu keluarga Indonesia. Nah, selain ada perasaan malu, perasaan kayak nggak srek, ada juga yang berpikir 2-3 kali untuk menjadi seorang agen karena takut digugat sama klien atau nasabah. Kan banyak nih, udah bukan rahasia umum lagi, ada banyak agen-agen yang agen nakal dalam tanda kutip, oknum. Saya ngomongnya oknum ya, tidak semua. Saya percaya ada agen yang baik, betul, yang akan menservis nasabahnya. Tapi menghadapi agen-agen yang nakal ini dalam tanda kutip, ini kan menimbulkan ketakutan sendiri nih buat orang yang mungkin sudah punya keinginan untuk menjadi agen asuransi, tapi dia takut nanti digugat lah, nanti istilahnya dalam tanda kutip dirusuin lah sama nasabah karena ngejar apa yang sudah disampaikan, mungkin mau klaim tapi klaimnya nggak bisa dan segala macam. Gagal klaim lah seperti itu. Bagaimana Mbak Dian? Oke, jadi sebetulnya Mas, kayaknya di profesi apapun oknum itu selalu ada. Itu balik lagi ke diri kita sendiri. Kalau kitanya menjaga integritas
Dan juga bisnis asuransi maupun bisnis keuangan lainnya itu adalah bisnis kepercayaan, bisnis trust. Kalau kita jaga hubungan kita, jaga integritas, jaga nama baik kita, tentu biasanya kebaikan akan mengiringi gitu kan. Kalau kita melakukan servis kepada calon nasabah dengan baik, biasanya nasabahnya sendiri akan mereferensikan kita gitu kan. Jadi malah rezekinya jadi ikutan datang kayak gitu. Nah, kemudian juga bagi teman-teman mungkin yang merasa takut juga, misalkan ragu-ragu menjadi agen asuransi, tentu harus gabung sama agen asuransi atau tentu harus gabung sama institusi ataupun asuransi yang memang udah terpercaya. Dia serius dalam menanggapi atau menangani kalau misalnya terjadi kasus-kasus yang tidak mengenakan tadi. Jadi tentu ada ada pengawasan yang ketat, ada diberikan juga training yang sudah cukup terstruktur misalkan seperti itu. Jadi teman-teman pastikan, karena ini adalah bisnis kepercayaan, tentu kepercayaan teman-teman, integritas teman-teman juga perlu dijaga seperti itu, karena pelayanan yang baik justru akan membawa referral yang lain gitu. Dan yang kedua, tentu harus kita memilih, jangan sembarangan memilih perusahaannya juga. Jadi pastikan perusahaannya juga yang selalu memberikan itikat baik dan juga pengawasan yang ketat terhadap kualitas yang diberikan oleh servisnya, oleh jasanya, seperti itu. Ini menarik nih, memilih perusahaan yang baik. Di dunia asuransi itu kan ada Big Five, Big Ten dengan berbagai macam warnanya ya. Nah, ini mempengaruhi nggak Mbak dari segi nantinya trust dari nasabah dan segala macam? Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana sih Mbak kita memilih atau memantapkan pilihan, misalnya saya nih, saya pengen menjadi agen asuransi, saya mau milih asuransinya A deh. Nah, itu bagaimana Mbak? Apakah A itu, bagaimana cara menilai bahwa A ini yang tepat buat saya atau A ini yang baik buat saya? Oke, teman-teman, sekarang ini kan zaman informasi yang bisa diakses dari mana aja dan kapan aja ya. Nah, pertama mungkin teman-teman bisa googling gitu kan, cari-cari berita tentang baik buruknya suatu perusahaan asuransi tersebut. Bisa dilihat dari websitenya, company profile-nya, laporan keuangannya pun. Terus kemudian juga teman-teman bisa lihat dari berapa jumlah polis dan jumlah klaim yang sudah diterima dan juga dibayarkan, karena itu akan menyangkut kepada kepercayaan tadi ya. Terus kemudian juga pastikan bahwa asuransi yang teman-teman pilih itu adalah asuransi yang mempunyai kecukupan likuiditas yang baik. Jadi ketika ada banyak klaim, misalnya asuransi tersebut nggak kekurangan uang gitu kan, nggak kekurangan uang untuk membayarkan klaim kepada nasabahnya, atau itu sering disebut dengan risk based capital ratio kayak gitu. Nah, mungkin salah satunya contohnya Manulife tadi mempunyai lebih dari 900% dari RBC tadi. Jadi istilahnya kita jangan sampai, harus melihat rasionya supaya jangan sampai yang perusahaan yang kita pilih itu perusahaan yang gagal bayar gitu ya Mbak. Betul. Nah, OJK sendiri sebetulnya menerapkan bahwa RBC yang baik adalah yang lebih dari 120%. Jadi pastikan punya kecukupan likuiditas yang baik. Nah, kalau kemudian kita kembali berbicara tentang profesi agen asuransi kan, setiap pekerjaan itu pasti ada keuntungan sama risknya ya, resikonya. Nah, biar literasinya makin mantep nih buat temen-temen di Uang Bicara yang kayaknya gara-gara dengar podcast kita tergerak nih untuk menjadi seorang agent nih. Kira-kira nih Mbak, hal-hal apa aja yang harus kita waspadai atau kita benar-benar jaga supaya kita tidak kejeblos dalam tanda kutip, dan bagaimana cara mengatasinya? Oke teman-teman, sebetulnya sebagai agent karena menjual suatu produk, tentu teman-teman juga harus harus didasari juga dengan literasi keuangan yang baik mungkin ya. Terus kemudian sehingga bisa memberikan produk maupun solusi yang tepat diberikan kepada calon nasabahnya. Nah, misalnya teman-teman juga sebagai agen tahu nih apa yang menjadi kebutuhannya gitu kan. Terus kemudian apabila menjual produk asuransi yang memang di sana ada unsur investasinya, juga selalu dijelaskan bahwa investasi itu mengandung resiko. Jadi selalu pilihkan bagian dari investasinya tersebut sesuai dengan profil resikonya nasabahnya. Misalnya nih, ternyata Mas Reski profilnya konservatif, tapi ternyata agennya milihin di agresif. Tentu itu akan menjadi tanda tanya ataupun akan menjadi komplain di masa depan.
Nah, kemudian yang terakhir juga jangan over promise. Jadi misalkan ini tidak pernah turun atau ini akan selalu uangnya kembali misalkan, padahal belum tentu, karena sifatnya asuransi itu adalah kan proteksi ya. Jadi proteksi yang disesuaikan sama kebutuhannya si calon nasabah kayak gitu. Nah, ini yang ditunggu-tunggu nih sama teman-teman nih, kalau yang ingin memilih sebagai profesi sebagai agen asuransi. Bagi dong Mbak tipsnya Mbak supaya bisa sukses. Oke teman-teman, tenang aja bahwa agen asuransi tadi kan bisa jadi sebagai alternatif buat teman-teman mencari pemasukan ya, pemasukan tambahan. Kemudian tipsnya, karena ini adalah bisnis kepercayaan, jadi pastikan teman-teman itu mengenali dulu calon nasabah, berikan servis yang terbaik dan juga berikan solusi yang memang sesuai dengan kebutuhannya. Jangan over promise, karena biasanya yang berjanji terlalu manis itu ujung-ujungnya akan digugat habis misalkan kayak gitu ya. Jadi komunikasikan apa yang itu menjadi produk spesifikasinya, disesuaikan. Kalau memang nasabah memerlukan A, maka kita juga jembatani bahwa perusahaan kita mempunyai solusi A plus misalkan seperti itu, atau A min. Jadi harus terbuka di sana. Nah, selain itu juga mungkin ini pesan buat calon nasabah juga ya, jangan malu-malu untuk bertanya. Jadi teman-teman juga kalau misalnya mau menjadi agent juga dorong nasabahnya supaya apakah ada yang masih ingin ditanyakan, misalkan seperti itu. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita memberikan servis yang baik kepada nasabah, itu biasanya nasabah dengan senang hati akan mereferensikan kita gitu, justru akan memberikan banyak banget dan memberikan nilai baik, dan juga nama baik kita pun jadi ikutan terangkat kayak gitu ke bawah. Oke, saya setuju banget yang Mbak Dian tadi sampaikan. Jangan gampang berjanji manis dan jangan sampai jangan cepat untuk percaya sama janji manis. Kita harus belajar sama es teh manis, Mbak. Jangan sampai awalnya doang manis akhirnya pahit ya, Mbak. Oke, Mbak Dian, terima kasih sekali sudah bergabung di episode Uang Bicara kali ini. Kita berbicara tentang agen asuransi. Mbak Dian Sapitri ini adalah seorang certified financial planner. Sekali lagi terima kasih ya Mbak ya. Sama-sama Mas Rizky. Dan buat teman-teman di Uang Bicara, terima kasih kamu sudah bergabung setiap minggunya. Oh iya. Oh iya. Lupa. Yang Aji itu ya belum ya? Oh iya, lupa, kelewatan. Ya bisa diedit kan? Iya, diedit memang. Oke, kalau tadi kita sudah berbagi tips untuk menjadi seorang agen asuransi yang sukses kan ya Mbak Dian. Salah, bukan Mbak Fitri. Fitri dari mana ya? Oh ya dari ini Mbak. Oke, 3, 2. Oke, Mbak Dian tadi sudah berbagi tips untuk menjadi seorang agen asuransi yang baik. Ini pokoknya jangan berjanji manis ya Mbak ya. Intinya itu. Nah, kalau misalnya buat para calon nasabah, gimana nih Mbak tips bagi calon nasabah atau konsumen pada saat ingin membeli produk asuransi dari agen asuransi? Oke, teman-teman, bagi yang ingin membeli produk asuransi, mungkin teman-teman mesti cari agen yang memang mengedukasi. Misalnya teman-teman bisa melihat dari sosial medianya, suka berbagi konten-konten edukasi. Kemudian juga yang terdaftar di AAJI ya, di Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia yang bersertifikat. Nah, teman-teman juga jangan sampai malu untuk bertanya dan menjelaskan isi polis tersebut. Bahkan teman-teman tuh sebelum teken kontrak itu diberikan waktu kurang lebih 2 minggu ya biasanya ya untuk dipelajari. Jangan sampai misalnya kita menerimanya hanya karena nggak enakan. Terus kemudian jangan sungkan juga bertanya mungkin ke pihak independen, seperti Certified Financial Planner seperti itu, untuk bisa menjembatani apa yang menjadi kebutuhannya nasabah yang nanti akan dikomunikasikan kepada si agen asuransi tersebut. Jadi jangan takut bertanya deh kayak gitu, karena ini adalah bisnis kepercayaan. Uangnya teman-teman juga dititipkan di institusi yang memang harus terpercaya. Oke, pokoknya hal yang terpenting yang ingin saya highlight adalah jangan punya waktu 2 minggu untuk mereview. Jangan main terima cuma karena nggak enak. Agennya saudara, agennya temen, itu sering banget tuh Mbak. Bener banget. Pengalaman pribadi kayaknya ya. Oke, Mbak Dian, terima kasih sekali waktunya.
sudah gabung di Uang Bicara. Dan buat teman-teman di Uang Bicara yang tertarik dengan profesi ini menjadi seorang agen asuransi, langsung aja email ke agency_recruitment_id@manulife.com. Sampai di sini dulu episode Uang Bicara kali ini. Mudah-mudahan menjadi sebuah pertimbangan lo, khususnya yang lagi mencari pekerjaan tambahan. Dan kalau lo punya ide, kritik, saran ataupun masukan ide-ide keren yang dibahas di Uang Bicara, langsung email ke podcast@kbrprime.id. Gua Reski Mesanto undur diri. Tetap sehat, tetap bahagia, dan yang paling penting adalah tetap produktif. Tetap produktif di tengah pandemi. Bye-bye.